Salam saudara-saudara, kembali lagi di segmen Wisnu Gayeng. Hari ini kita bertamu di kediamannya Pak Yohanes dan kita di sini akan sedikit berbincang-bincang, bertanya-tanya mengenai perjalanan Pak Yohanes dari awal sampai menjadi pendeta di GKJ Wisma Nugraha ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pak Yohanes, saya mau bertanya tentang perjalanannya Pak Yohanes itu dari awal sampai menjadi pendeta ini. Boleh Pak Yohanes jelaskan atau beritahu kepada para jemaat dan saudara-saudara? Jadi saya kecil dan tumbuh dari kampung gitu ya, di Wonogiri, Baturetno. Tidak ada bayangan gitu ya, waktu kecil tidak pernah membayangkan memilih untuk menjadi pendeta. Jadi itu gambaran yang tidak pernah terbayangkan gitu. Mengapa? Ya waktu itu tidak punya cita-cita untuk menjadi pendeta. Kira-kira kelas 2 atau 3 SMA waktu itu. Katekisasi waktu itu saya sendirian gitu ya, jadi sendiri dengan Pak Pendeta saya. Dari proses katekisasi lalu muncul banyak pertanyaan ya, pertanyaan yang kemudian membuat saya semakin penasaran untuk mendalami tentang iman gitu ya. Pertanyaan tentang Tuhan, pertanyaan tentang iman itu begitu bayangannya mengusik saya, sehingga kemudian membuat saya akhirnya mengambil pilihan untuk kemudian masuk di Fakultas Teologi. Ya meskipun waktu itu ya ada keraguan-raguan gitu ya, ada ketakutan ya, sebagai orang muda mungkin masih seusia ya remaja pemuda begitu, membayangkan gambaran seorang pendeta yang kemudian dalam bayangan saya ya tidak mudah, tapi juga sisi lain ada keingintahuan yang besar tentang Tuhan, tentang iman, yang kemudian itu akhirnya membuat saya lalu memilih Fakultas Teologi. Itu meskipun waktu itu juga ada tantangan juga gitu. Tantangannya adalah ya sisi lain, saya ingat sekali waktu tes di Fakultas Teologi itu ada satu dosen saya waktu itu bertanya gitu, Yohanes kamu asli nih pengen jadi apa gitu ya. Waktu itu saya berpikir saya itu aslinya pengen jadi pegawai bank Pak gitu ya. Saya masih ingat sekali itu. Karena ya gambaran ya waktu itu masih muda itu ya pakaiannya rapi, necis dan sebagainya itu ya. Lalu dan dosen saya ngomong, sekarang saya bisa pindah kamu ke Fakultas Ekonomi. Lalu saya, udah Pak, saya mau teologi. Akhirnya situlah kemudian saya memulai pendidikan teologi itu. Di tahun pertama saya masih belum yakin untuk kemudian saya milih jalan ini gitu ya. Karena waktu itu ya tadi mungkin ada pandangan dari tadi Pak dosen yang mau mewawancarai saya itu, karena awalnya memang tidak begitu kuat untuk kemudian punya motivasi jadi pendeta gitu ya. Karena motivasi yang besar adalah waktu itu hanya ingin tahu sebetulnya. Rasa keingintahuan tadi, pertanyaan tentang Tuhan, pertanyaan tentang setan, pertanyaan tentang dosa, banyak itu yang awalnya memang lebih dominan daripada pengen jadi pendeta sebenarnya. Nah, makanya ketika tahun pertama awal, ketika ketemu Pak dosen itu, saya selalu dikatakan gini, Yohanes, saya tidak yakin tahun depan kamu masih di sini. Jadi pikiran saya tahun pertama saya DO gitu. Deg-degan Pak itu Pak? Oh iya, karena kan tahun pertama itu kan ada semacam kalau IP nanjak nyampe itu kan DO gitu. Oh, iya. Nah, tapi lalu setahun berjalan, akhirnya
saya lihat hasil yudisiumnya, wah ternyata lulus, wah berarti Pak dosennya ini cuma paling bercanda gitu ya. Nah akhirnya, nah mulai disitulah kemudian, mulai di tahun kedua itu, ya saya harus sungguh-sungguh betul gitu. Untuk kemudian ya menekuni dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, setelah kemudian perjalanan hidup itu kemudian berlangsung, lalu saya berusaha untuk kemudian semakin memantapkan diri, ya meskipun ya tantangannya ya banyak gitu ya, untuk kemudian apakah mau mengambil jalan menjadi pendeta atau tidak. Dan puji Tuhan kemudian 5 tahun boleh berjalan dengan baik, akhirnya lulus dari Fakultas Teologi, dan akhirnya kemudian dipanggil di GKJ Wisma Nugraha. Jadi itu Mas Yusa, gambarannya gitu ya, gambaran membayangkan sosok pendeta itu sosok yang saya pikir ya tidak mungkin saya jadi gitu ya. Karena bayangannya ya saya tidak mungkin bisa gitu ya. Bahkan kemudian saya pernah berujar, wah ojo ngasih pendeta gitu. Pernah itu saya berujar begitu. Ojo ngasih pendeta. Gitu. Tapi malah jadi gitu. Nggak tahu saya gitu. Kok bisa muncul itu? Nah, gitu. Nggak mungkin saya jadi pendeta itu karena apa, Pak? Ya, takut. Oh, takut Waktu ya? masih, ya kalau saya masih usaha, saya takut. Ketika masih muda itu, saya bukan orang yang aktif di gereja, saya tidak terlalu aktif. Ya, karena rumah saya itu jauh dari gereja, pergaulan saya itu biasanya ke teman-teman yang ya bukan orang gereja. Akhirnya di gereja itu saya agak kurang komunitas. Seperti orang seorang asing ya, jadi gitu ya, saya lebih ke komunitasnya ya teman-teman saya di kelompok saya gitu, bukan di gereja. Gambaran jadi pendeta itu ya nggak mungkin gitu. Itu begitu awalnya gitu. Dari kata-kata Pak Yohanes tadi itu ada yang menjadi pikiran saya dan menjadi pertanyaan ya Pak ya. Menjadi pendeta karena ada pertanyaan-pertanyaan iman yang belum terjawab. Kenapa Pak Yohanes nggak memilih bertanya kepada pendeta di gerejanya Pak Yohanes? Gitu loh. Bagi saya tidak terjawab, belum terjawab sepenuhnya, atau mungkin belum saya pahami sepenuhnya gitu ya. Akhirnya yaitu semangat yang besar, pertanyaan yang besar itu akhirnya membuat saya memilih Fakultas Teologi itu. Jadi pemicunya itu yaitu pertanyaan iman itu yang waktu itu ya mengusik saya. Gitu, Mas Yusa. Oke. Pernah nggak sih Pak saat-saat pas pendidikan itu kayak down gitu Pak? Kayak, aduh aku udah malas, udah nggak mungkin. Dan itu karena apa Pak? Ya pernah gitu ya. Jadi semacam mengalami seperti kekeringan rohani itu pernah. Ya, karena perjalanan teologi itu seperti perjalanan hidup bagi saya. Ketika saya renungkan, seperti membangun sebuah rumah. Jadi saya membayangkan bahwa ketika saya masuk di Fakultas Teologi itu, seperti saya membangun sebuah bangunan iman. Nah, ketika membangun itu ya memang tidak mudah, karena ketika oh iya, nanti aja sana. Tuh Om Tutor aja. nanti. Sabun. Iya. Sana. Om Tutor dulu. Dilanjut Pak. Ya. Ono iklannya barang kok. Sampai mana tadi ya, lali aku. Oh iya. Jadi bangunan iman ya. Jadi Iya benar. ya tadi. Jadi kuliah teologi itu seperti membangun bangunan rumah iman. Kadang-kadang dalam perjalanan itu kita bertemu dengan ya materi-materi yang kemudian membuat kita ya bertanya, mengkritisi, kadang-kadang belum menemukan jawaban. Akhirnya ya ada sisi di mana kemudian meragukan Tuhan gitu ya, karena belum bisa mensistematisasi pemahaman gitu ya. Akhirnya
ya seiring waktu kemudian bisa menemukan. Jadi kadang-kadang jadi mas ke gereja gitu ya. Itu pernah saya alami. Tapi kemudian puji Tuhan kemudian bisa direnungkan, diresapi, akhirnya kemudian bisa membentuk sebuah ya bangunan rumah yang kemudian membuat saya kemudian ya ternyata kuliah teologi sangat asik, mengasikkan gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu ya kemudian paling tidak kemudian saya bisa memahaminya gitu, memahaminya dan ya sebuah apa ya kesenangan gitu ya, menarik gitu. Gitu Mas Yuda. Setelah menjadi pendeta ini ya Pak ya, yang dulunya Pak Yohanes itu berpikiran bahwa tidak mungkin menjadi pendeta karena takut. Iya bener ya Pak ya. Yeah. Setelah menjadi pendeta ini gimana Pak? Apakah masih takutkah atau emang udah terbiasa? Semakin bertambahnya usia, bertambahnya cara pandang gitu ya tentu berubah gitu ya. Dan sekarang kemudian saya menghayati bahwa panggilan menjadi pendeta yang merupakan anugerah gitu ya. Anugerah dalam arti kalau melihat diri ya kok iso gitu loh, dalam arti sebetulnya ya dilihat dari kelayaan ya tidak layak gitu ya. Ya merasa bahwa saya banyak kekurangan dan bukan orang yang ya sempurna begitu, juga banyak dosa gitu ya. Tetapi kemudian saya menghayatinya bahwa ya melalui GKJ Wisma Nugraha Tuhan memberikan anugerah dalam arti majelis dan jemaat kemudian menerima saya gitu ya, menerima, mendukung sampai hari ini, kemudian bisa bersama-sama melayani Tuhan. Tentu ini sebuah anugerah ya. Kalau saya mengandalkan diri pribadi saya tidak mungkin gitu ya. Ya karena semua adalah campur tangan Tuhan. Nah, disitulah kemudian saya menghayati betapa anugerah Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidup yang saya hayati. Begitu Mas Yusa. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kemudian memakai keluarga besar GKJ Wisma Nugraha yang kemudian memanggil saya, menerima dan kemudian mendukung untuk bersama-sama berpelayanan di ladang Tuhan gitu. Setelah 4 tahun dari Pak Yohanes penghabisan ini ya, apa sih perasaan Pak Yohanes setelah menjadi pendeta di GKJ Wisma Nugraha ini? Perasaannya ya bahagia ya, bahagia yang kemudian yang terus saya rasakan dan saya uri-uri itu kabegjan gitu ya. Kabegjan itu apa bahasa Indonesia nih? Bener Pak, uri-uri itu apa Pak? Uri-uri itu dipelihara gitu ya, dipelihara ya. Kabegjan itu apa ya bahasa Indonesia nih ya? Kabegjan itu beruntung. Iya, beruntung ya, beruntung. Beruntung kemudian bertemu, bisa kemudian melayani, diterima dan didukung. Nah, itu hal yang sangat menolong dalam pelayanan kependetaan. Nah, karena tanpa itu tidak mungkin menurut saya. Karena pelayanan pendeta itu adalah membangun sebuah relasi. Nah, relasi yang baik akan semakin menolong di dalam kebersamaan pelayanan. Nah, jadi itu Mas Yusa. Oke. Terakhir ya Pak, harapan Pak Yohanes untuk GKJ Wisma Nugraha ke depannya itu apa? Harapan untuk GKJ Wisma Nugraha, jadi kesan dan yang sekarang saya lihat itu memang GKJ Wisma Nugraha itu terlihat kekuatannya itu adalah paseduluran.
kekeluargaan gitu ya. Nah, jadi relasi kekeluargaan itu yang harus kemudian terus kita jaga. Kita jaga, kita pelihara, kita pupuk agar kemudian itu semakin membuat kita merasakan kasih Allah. Wisma Nugraha itu kan rumah yang merasakan mendapatkan anugerah, rumah kanugrahan. Nah, dan kiranya itu kemudian semakin kita rasakan sebagai keluarga besar Wisma Nugraha. Jadi harapan saya sekali lagi adalah menjaga relasi, menjaga paseduluran, sehingga melalui paseduluran kita, kekeluargaan itu, nama Tuhan kemudian semakin dimuliakan melalui hidup kita, pelayanan kita, kebersamaan kita, dan kehidupan kita ya gayeng, bahagia, menyenangkan. Dan itulah keluarga Tuhan. Gitu. Nah itu Mas Yusa. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Oke, terima kasih Mas Yusa. Itu tadi saudara-saudara perbincangan saya dengan Pak Yohanes. Semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua dan kalian semua terberkati. Nantikan video selanjutnya di channel GKJ Wisma Nugraha dan sampai jumpa.